Mari tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian, Dia tak lihat dosaku. Setelah ku mengembara tanpa tujuan, ku tersesat dan terhilang tanpa harapan. Yesus datang membasuhku dengan firman-Nya. Jadikanku milik yang dikasihi-Nya. Lama sudah kudambakan suatu jawaban. Tak suatu pun yang dapat puaskan jiwaku. Semuanya menyemukan tanpa Yesusku. Oh Tuhanku, ubahkan kehidupanku. Katakan, Dia tak lihat dosaku, tak lihat dosaku, segala cacat celahku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senang melakukan kehendak-Nya. Setelah ku mengembara, setelah ku mengembara tanpa tujuan, ku tersesat dan terhilang tanpa harapan. Yesus datang membasuhku, datang membasuhku dengan firman-Nya. Amin. Jadikanku milik yang dikasihi-Nya. Dia tak lihat dosaku, Dia tak lihat dosaku, segala cacat celahku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini Tuhan, hanya ini aku tahu adalah kerindu senantiasa melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan. Kehendak-Nya. Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan, lama sudah kudambakan, lama sudah kudambakan suatu jawaban. Amin. Tak suatu pun yang dapat puaskan jiwaku. Semuanya menjemukan tanpa Engkau Yesus. Oh Tuhan, oh Tuhanku, oh Tuhanku, ubahkan setiap hidup kami, kehidupanku. Dia tak lihat dosaku, Dia tak ingat dosaku, segala cacat celahku. Dia lupa
lupakan betapa hina kami Tuhan. Oh, hanya ini Tuhan, hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Dia tak ingat dosaku, dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku dia lupakan. Betapa hinaku aku dulu. Hanya ini Tuhan, ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Dia tak ingat dosaku, dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku dia lupakan. Betapa hina kami dulu Tuhan. Oh, hanya ini aku tahu, hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, rinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Hanya ini aku tahu, hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang turun ke dunia untuk mengangkat kembali manusia kembali kepada rencana Allah yang semula. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak mau kami sia-siakan. Kami akan menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran, supaya kami pada waktunya, sejak kami di dunia sampai nanti kami di surga, kami adalah penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyenangi penyembahan kami. Engkau adalah Allah yang layak disembah dan wajiblah kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah saat ini kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom semuanya. Hari ini kita membaca kitab Wahyu pasal yang ke-21 lebih dahulu. Ayat yang ke-22 sampai ayat 27. Inilah kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari 66 kitab di dalam Alkitab kita. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Ya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Ya. Jadi, demikian juga anak domba itu. Di dalam kota Yerusalem yang baru tidak ada bait suci lagi. Sebab bait suci itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi bait suci di sana tidak didapati. Heran, di bumi ini, di dunia ini, di kota Manado ini banyak bait suci dari batu. Tetapi Tuhan berkata, nanti tidak ada satu batu terletak di atas batu lain. Semuanya akan dirobohkan.
Betapa megah ya tempat ibadah kita. Kita tidak boleh banggakan. Betapa besar gedung yang kita bangun pun dengan miliaran tidak boleh dibanggakan. Bait suci dari batu, rumah ibadah dari batu akan dihancurkan pada waktunya. Kita ini bait sucinya Allah, ya, di mana Allah diam di dalam kita. Ini yang harus dibangun dari hari ke hari, diperhatikan. Ya, kita baca ayat yang ke-23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Tidak perlu matahari. Kota Yerusalem baru tidak perlu matahari. Dunia sekarang perlu matahari. Kalau tidak ada matahari gelap. Ya. Tapi di kota Yerusalem baru itu tidak perlu matahari, tidak perlu bulan. Sebab kemuliaan Allah itu menyinarinya. Terus, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Ya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Ya. Terus, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Ya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ya, semua kekayaan dibawa kepada Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Sekarang kita pikir ini kekayaan saya, itu kekayaan kamu. Tidak kurang, tidak jarang. Orang berkelahi, berperkara, sampai pun keluarga, saudara, hanya untuk apa? Kekayaan duniawinya. Dan nanti semua kekayaan itu dibawa kepada Allah. Ya. Terus, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Tidak ada pencuri lagi di situ. Di sini banyak pencuri. Di sana tidak ada pencuri. Terus, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ya. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Kekayaan, hormat bangsa-bangsa semuanya dibawa ke situ. Ya. Yang terakhir ayat 27 dari Wahyu 21 ini. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Tidak ada yang najis itu masuk. Makanya Tuhan berkata kepada kita, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita yang menantikan kedatangan Tuhan. Itu yang dituliskan oleh Petrus. Betapa suci dan saleh orang yang menantikan langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Terus, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Ya, orang keji, orang dusta, pendusta, suka dusta. Ya, tidak masuk ke situ. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Itulah orang yang masuk. Perhatikan, yakinlah namamu ada di sana, kitab kehidupan. Setiap orang yang percaya lahir baru dan menyucikan hidup itu ada di sana, tidak dihapus namanya. Ini sangat penting. Kalau cuma didaftar di gereja sebagai anggota gereja A, gereja B itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Oh, saya sudah terdaftar di gereja A, gereja paling besar, gereja paling banyak itu, gereja yang pendetanya paling pintar khotbah. Yang puja penyembahnya hebat. Ya, saya sudah terdaftar situ. Aman rasanya. Itu tidak aman. Ya. Kamu dan saya harus yakin bahwa namaku ada di sana, di kitab Al-Hayat, kitab kehidupan anak domba. Dan harus dijaga. Sebab sekali terdaftar bukan terus selamanya terdaftar, satu hari bisa dihapus. Ya, jaga itu nama. Bagaimana jaganya? Jaga kehidupan. Hiduplah benar, hiduplah suci, dan hiduplah sampai sempurna seperti Allah. Itu yang Tuhan cari. Orang yang namanya di situ tidak dihapus. Jemaat Smyrna, jemaat yang terkenal. Ya, punya banyak kegiatan.
Tapi Tuhan bilang banyak orang mengotori pakaian hidupnya. Tidak suci. Aku akan hapus namamu. Jadi nama itu bisa dihapus. Coba baca ya, Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-2 lebih dahulu. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, Ya. yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu akan dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya. Ayat 1 tolong dibaca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah Ya. dan ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Orang bilang ini cuma besar, hidup. Penyembahannya, nyanyiannya hebat. Waduh. Ya, aku terdaftar di situ. Nah, tapi lanjut, perhatikan baik-baik. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Tapi di pandangan Tuhan hampir mati. Ternyata gereja Sardis ini hampir mati. Terus, Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. tidak satu pun dari kerjaan dari gereja ini sempurna. Semuanya setengah. Pimpin pujian setengah. Khotbah setengah. Menyiapkan khotbah setengah. Menyanyi juga setengah. Jemaat datang juga setengah hati. Ya. Ini tidak sempurna. Terus, Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. ya, Turutilah itu dan bertobatlah. tobat. Ini waktunya bertobat. Ini waktunya memperbaiki, masih ada kesempatan. Terus, Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, ya. aku akan datang seperti pencuri. Nah, karena Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Dia bukan pencuri, tapi dia datang persis seperti jam-jam di mana operasinya pencuri itu. Ya, lanjut. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Tapi walaupun demikian, aku melihat kata Tuhan di Sardis ada orang yang tidak cemarkan pakaian. Apa itu pakaian? Ini bukan. Pakaian hidup itu pakaian kita. Ini hidup kita ini seperti pakaian. Hidup itu jangan dicemarkan oleh dosa. Terus, Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. ya, Karena mereka adalah layak untuk itu. pakaian putih itu pakaian kebenaran, pakaian kesucian. Terus, Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. dan pada siapa menang artinya ada satu perjuangan. Ya, ke gereja saja perjuangan, melayani perjuangan. Ya, terus, Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. nah berarti kata Tuhan, aku tidak akan menghapus, berarti ada yang dihapus. Yang berjuang itu tidak akan dihapus. Yang mau berusaha untuk naik maju, nah itu tidak akan dihapus. Terus, Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku ya, dan di hadapan para malaikatnya. jadi perhatikan baik-baik. Ayat 27 mengatakan tidak ada orang najis, orang melakukan kekejian, dusta. Mereka yang namanya tertulis di kitab kehidupan itu yang masuk kota Yerusalem yang baru. Ya. Di sini sebetulnya destinasi kita. Arahkan kita ke sana, apalagi di akhir zaman. Bukan dunia. Jangan oleh karena persoalan dunia kita tidak ke ibadah. Ada bait suci dari tembok batu disediakan sarana untuk beribadah. Dan apakah kita datang cuma duduk
dengar firman Tuhan? Apakah itu yang terbaik bagi Tuhan? Duduk sambil ngantuk, kadang-kadang juga bercerita, HP, WhatsApp. Apakah itu yang terbaik? Datang mendengar firman, wah, mengikuti ibadah, lakukan ini, lakukan itu. Apa yang terbaik? Kita datang ke ibadah, apa yang terbaik? Yang Tuhan Allah rindukan itu. Tuhan itu sangat menginginkan penyembahan. Jadi setiap kita yang datang, bukan paling wahid itu dengar firman. Paling baik itu adalah memuji dan menyembah Tuhan dalam pakaian kebenaran. Apa yang Tuhan minta dari manusia? Penyembah. Bapak mencari penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh, di dalam kebenaran. Ya, ada gereja menyiapkan waktu 10-20 menit pra ibadah. Sudah lengkap pemain musiknya. Mereka mulai mengangkat suasana, mereka mulai menyembah. Dan itu benar, itu harus. Pra ibadah, ya, bukan di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah pujian dan hampir habis baru kita datang. Itu tidak bagus. Ini peringatan termasuk buat saya, ya, karena orang lain pikir nanti tunggu, masih paling-paling, ini kata-kata banyak orang saya dengar, aduh masih nyanyi-nyanyi, masih puji-pujian. Tunggu nanti firman Tuhan, pas kita baru datang. Firman Tuhan pun kita sudah terlambat. Dipikir itu yang hebat, dengar firman. Memang harus untuk menuntun kita. Seperti sekarang, firman Tuhan menuntun kita. Apa sih yang terbaik? Apa yang paling dirindukan Tuhan? Penyembahan. Sebab penyembah yang dibuat oleh Tuhan dicipta itu Lucifer jatuh. Jatuh, tak, sekali sombong langsung dibuang. Manusia yang menggantikannya yang harusnya menjadi penyembah jatuh ulang berulang masih diampuni. Bahkan begitu manusia Adam dan Hawa jatuh, lalu Allah itu turun ke dunia dalam wujud Yesus. Lahir di kandang, mati dan bangkit, siksa di atas kayu salib. Hanya untuk apa? Mengangkat manusia kembali kemana? Ke situ. Kemana? Yerusalem yang baru. Jadi manusia, mari kita di akhir zaman mengarahkan hati kita, bukan dunia. Bukan dunia yang akan lenyap, tidak ada bekas. Bukan harta dunia, bukan kekayaan dunia, bukan pangkat-pangkat, bukan apa yang ada di dunia itu yang kita utamakan. Tidak. Tapi yang kita rindukan, Tuhan, saya ada di Yerusalem yang baru menjadi penyembah. Itu suasana penyembahan. Sampai 24 tua-tua yang ada di depan saya itu menyembah. Buang mahkotanya. Sujud menyembah. Ya. Nah ini yang kita tuju, bukan dunia. Ini akhir cerita. Mau senang, mau susah, kalau tidak ada di sini berarti di tempat lain. Tinggal pilih. Mau di sorga atau mau di neraka. Pilihan di tangan kita. Tidak main-main, tidak main-main. Kalau masuk neraka, siksa terus. Siksaan kekal. Masuk di surga, bahagia terus. Yang mana kita pilih? Pilihan di tangan kita. Ya, di sana pintu gerbangnya tidak usah ditutup.
Siang malam, tidak ada siang hari lagi, tidak ada malam hari, tidak. Kau main. Apa ini dongeng? Tidak. Ini bukan dongeng. Petrus mengatakan, aku tidak sedang mendongeng. Aku menceritakan yang sebenarnya. Orang tidak percaya. Tidak percaya. Firman Tuhan katakan waktu Adam dan Hawa jatuh. Bahkan sebelum jatuh diingatkan, pada hari kau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Ya, mati. Engkau dari tanah kembali ke tanah. Engkau susah payah mengandung, melahirkan anak. Engkau susah payah mencari nafkah kepada Adam. Kepada Hawa susah payah mengandung. Apa itu tidak digenapkan sekarang hari-hari kita lihat? Apa kita tidak mau percaya? Pada waktu Adam jatuh, Allah berkata, ya, susah payahmu mencari nafkah seumur hidup sampai engkau kembali ke tanah. Waktu itu Adam belum mati. Masih hidup 930 tahun. Ya. Tapi ketika tas 930 tahun dia mati. Apa yang Tuhan firmankan genap. Dan semua manusia mati, tambah pendek umurnya sampai sekarang. Semua mati. Nah, kalau digali kuburannya manusia yang dikubur itu tanah, onggokan tanah. Apa yang difirmankan Tuhan itu ya dan amin, bukan dongeng. Perempuan harus susah payah mengandung. Ya. Dan melahirkan anak sakit. Coba tanya ibu-ibu, waktu mengandung enak? Susah payah. Ya, melahirkan sakit atau tidak? Nggak ada ibu-ibu yang melahirkan anak tertawa. Hahaha, saya sedang mau. Nggak ada. Aduh. Betul ya? Nah, betul. Mana ibu-ibu? Dia apa yang difirmankan Tuhan itu jadi. Apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab, kitab Wahyu ini jadi. Ya, mau senang bahagia terus. Makanya jaga namamu ada di kitab kehidupan, jangan dihapus. Kita perlu dengar firman, perlu. Tapi apa yang Tuhan cari? Penyembahan. Kita baca ya. Ayat yang ke-9, Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, ya, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Ya, sembahlah Allah. Sembah Allah. Itu yang paling diinginkan Tuhan. Disembah. Manusia tidak boleh disembah. Allah sendiri itu yang harus kita sembah, harus kita puja. Allah. Jadi dalam ibadah yang terpenting untuk kita semua bisa menyembah. Kalau memuji yang baik. Menyembah yang baik. Ya. Kalau diberi kesempatan melayani dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang kita baca Wahyu 22. Ayat yang pertama sampai ayat 5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, ya, yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar
dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ya, Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ya, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, ya. tiap-tiap Terus, bulan sekali. ya, Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. ya, Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, ya. dan hamba-hambanya akan beribadah Kata kepadanya. beribadah itu menyembah. Menyembah. Hamba-hambanya menyembah kepadanya. Terus, Dan mereka akan melihat wajahnya. oh, kita akan lihat wajahnya Tuhan. Sekarang kita melihat Tuhan samar-samar. Dalam roh kita melihat Tuhan samar-samar. Tapi nanti wajahnya dan wajah kita bertatap muka tidak samar-samar. Terus, Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. ya, terus, Dan malam tidak akan ada lagi di sana. ya. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Tidak perlu lampu, tidak perlu AC pendingin, tidak perlu cahaya matahari. Tidak ada lagi semua itu karena Allah itu cahayanya. Terus, Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, ya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai ya. selama-lamanya. Ini saudara, malam tidak ada lagi. Dikatakan di situ, ya, di tengah-tengah jalan kota, seberang menyeberang sungai, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali daun pohon itu dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya. Ada pohon-pohon kehidupan, ayat 2. Dibaca sekali lagi ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, Ya. yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, Ya. tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak ada sakit penyakit. Ya, ayat 1 sekali lagi dibaca. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan Sungai air kehidupan. yang jernih bagaikan kristal, Ih, luar biasa, sungai air hidup. Terus, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. ya, sungai air hidup. Sebetulnya disitulah yang kita akan rindukan. Aku ada di sana Tuhan, melihat sungai air hidup itu. Air hidupmu Tuhan. Ya, ini air hidup. Makanya dikatakan anak domba itu sekarang ini menuntun kita ke mata air hidup. Mana air hidup? Di Yerusalem baru. Air kehidupan mengalir. Ya. Air hidup ini. Ini yang kita rindukan untuk minum air hidup. Air apapun di dunia, ya, mereka boleh bikin iklan, air ini murni, jernih, tidak. Tapi air di Yerusalem baru, itu air yang mengalir betul-betul hidup, memberi hidup. Daun-daunnya sana jadi kesembuhan bagi yang sakit. Tidak ada sakit di situ. Nah, kemana kita harus dibimbing? Gereja Tuhan harus dibimbing kemana? Ke air kehidupan. Itu penggembalaan harus arahnya air hidup. Jangan bosan dengar kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu luar biasa. Ya, Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Itu arahnya penggembalaan. Menuntun domba-domba itu ke mata air hidup yang ada di Yerusalem yang baru.
Jadi penggembalaan itu bukan arahnya dunia. Kamu sukses, kamu diberkati, kamu akan jadi begini, kalau kamu begini, kalau kamu begitu. Kan itu dunia itu. Itu menuntun domba-domba ke dunia. Ya, dunia yang akan lenyap, tidak ada bekas. Tapi arah penggembalaan dari seorang hamba Tuhan harusnya menuntun domba-domba itu ke mata air hidup. Seperti Yesus, anak domba itu menuntun ke mata air hidup. Mata air hidup. Waktu Yesus ada di dunia, satu waktu datang seorang yang haus. Dia bilang dia haus. Jadi dia minta, aku mau datang timba air. Ternyata ada gembala agung duduk di situ di pinggir sumber Yakub. Ini gembala agung. Yesus itu gembala agung. Dia duduk di pinggir sumber Yakub. Dia datang mau menimba air. Tuhan tanya, maukah kamu beri aku minum? Dia melihat siapa orang ini yang bicara. Orang Yahudi. Kok bicara sama saya orang Samaria? Tapi Tuhan sambung. Ya, sekarang ganti. Kalau kamu tahu karunia Allah, dengan siapa engkau bicara, niscaya engkau minta air apa? Air hidup. Akhirnya dia minta. Karena Tuhan bilang begini, air dari sumur Yakub yang dibanggakan ini, berapa banyak kali kamu datang timba, minum, haus lagi timba, ulang berulang. Tidak pernah bikin puas. Tetapi air yang kuberikan kepada engkau, itu akan membuat engkau selama-lamanya tidak haus lagi, tidak perlu timba. Oh, dia tertarik. Berikan aku air hidup itu, supaya aku tidak datang lagi timba. Tapi apa kata Tuhan? Panggil suamimu dulu. Panggil suamimu. Aku tidak punya suami. Lah iya memang betul. Yang sekarang itu pun bukan suamimu. Jadi dia tidak pernah menikah yang benar. Dia cuma berkumpul dengan laki-laki. Laki-laki A, laki-laki B, laki-laki C, laki-laki D. Semuanya putus. Gonta-ganti laki-laki. Hanya untuk memuaskan hawa nafsunya yang tidak pernah bisa terpuaskan. Itu sama dengan minum dari air sumur Yakub. Hari ini minum, besok mau lagi. Datang lagi, timba lagi. Tapi Yesus berkata, air yang kuberikan kepadamu tidak akan membuat engkau haus lagi. Dan kita percaya, nanti kita, kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan kasih minum air yang tidak pernah membuat kita haus. Perhatikan itu Wahyu. Tadi mengatakan, Wahyu 7 ayat 17. Perhatikan, baca baik-baik. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Nah, di situ dituntun domba-domba gereja Tuhan ke mata air hidup. Jadi karena itu saya seorang gembala, saya menuntun jemaat Tuhan ke mata air hidup. Itu destinasi kita yang terakhir. Bukan dunia, bukan berkat di dunia. Saya mau katakan, kalau engkau sungguh-sungguh benar di mata Tuhan, letakmu benar, kamu akan diberkati, dipelihara. Sedangkan Tuhan itu memberi matahari kepada orang tidak benar dan juga orang benar. Orang tidak benar pun dikasih, apalagi kita hidup benar. Tidak perlu ragu. Jangan meragukan Tuhan.
Bukan itu. Ya, asal kita letakkan hidup kita benar di mata Tuhan, Tuhan pasti pelihara dan memberkati kita. Tidak usah minta. Orang jahat saja bisa makan. Bahkan ada orang jahat umurnya lebih panjang dari orang benar. Nah, baca ya Matius ya. Orang jahat saja dipelihara, apalagi kita. Ya. Jangan itu yang jadi fokus kita. Fokus kita adalah bagaimana aku bisa ada di kota yang tidak perlu matahari, tidak perlu bulan menyinari, di mana anak domba dan Allah itu menjadi lampunya. Ya. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ya. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Ya. Dan orang yang baik. Coba, matahari bagi orang benar saja. Orang jahat tidak dapat matahari. Tidak toh? Bagi orang yang korupsi, bermiliar, dapat matahari juga. Bagi orang jahat, merampok, membunuh, dapat matahari juga. Bagi pelacur, dapat matahari juga. Apalagi kita. Terus. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar. Ya. Dan orang yang tidak benar. Ya. Betul ya. Orang benar dapat matahari. Ada hujan. Orang tidak benar juga dapat. Apalagi kita. Saya selalu ngajari, kalau cuma hidup di dunia, Alkitab mengatakan jangan khawatir. Jangan khawatir hari besok. Jangan khawatir apa yang kamu mau makan, minum, pakai. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak sama dengan kamu. Kamu mengenal Allah. Coba dibaca Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, Ya. janganlah khawatir akan hidupmu, Jangan khawatir akan hidup. akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Apa yang kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, Jangan khawatir tubuh kita. akan apa yang hendak kamu pakai. Apa yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Nah, hidup itu lebih penting daripada makanan. Terus, Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. ini tubuh lebih penting dari pakaian. Terus, Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menamur dan tidak menuai, ya, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, ya. namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Nah, Bapak di surga kasih makan. Burung saja dikasih makan, apalagi kita. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jauh lebih daripada burung. Kok manusia khawatir kepada hidupnya ini? Ya. Saya selalu berkata, kalau hidupmu tepat di bawah keran, ibarat hidup saya gelas taruh di bawah kerang, dibuka kerannya langsung jatuh airnya. Jangan kita punya letak hidup tidak cocok dengan maunya Tuhan. Tidak akan diberkati. Di dunia kita perlu nafkah hidup, oke. Tapi kalau cuma hidup di dunia ini yang kita perhatikan, itu sama dengan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kamu datang timba ini, besok haus lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Tetapi air yang kuberikan kepadamu, tidak kau haus selama-lamanya. Kalau saudara merindukan ini dulu, daripada air sumur Yakub, kalau kau tidak khawatir dengan hari besokmu, apa yang kamu makan, minum, pakai, tapi yang kamu cari Tuhan itu, yang kamu sembah Tuhan itu, kau meletakkan hidupmu tepat di pusat kehendak Allah, saya percaya Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan pelihara. Ku tahu
Dia pelihara saya. Ya. Asal hidup kita berkenan. Ada rumah ibadah, datang ibadah, tepat waktu. Ikuti ibadah dan hati ingin bertemu Tuhan di dalam firman, menyembah Dia. Ikut dari awal. Ada orang bilang, ya itu tadi saya sudah katakan, oh masih nyanyi-nyanyi. Masih nyanyi-nyanyi. Jadi nyanyi-nyanyi tidak perlu. Lah di sorga itu kita tidak dengar khotbah. Tidak ada pendeta A, pendeta B yang berkhotbah. Di sorga itu semua orang memuji, menyembah. 24 tua-tua membuka mahkotanya, turun dari kursinya, menyembah. Nah di sini kita tidak suka menyembah. Tidak memuji, menyembah. Saya salut gereja-gereja yang bisa bikin pra ibadah. Jadi jemaat diajar datang pra ibadah, mengikuti pra ibadah. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air sumur Yakub, haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Ya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, kata Yesus, air yang daripadaku. Apa itu? Terus? Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, Ya. yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, Ya, supaya aku tidak haus supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang tidak lagi usah ke sini datang timba lagi. untuk menimba air. Orang punya kekayaan 1 miliar, dia ingin 2 miliar. Punya 2 miliar, ingin 3 miliar. Punya 1 rumah, dia ingin 2 rumah. Punya 2 rumah, ingin 3 rumah. Tidak pernah puas. Alkitab mengatakan siapa yang mencintai uang tidak pernah puas dengan kekayaan. Kita cinta uang atau cinta Tuhan? Ya. Yohanes 4 ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, Ya. jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Ya. berilah aku minum, Beri aku minum. niscaya engkau telah meminta kepadanya, Ya. dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, air hidup itu yang mengalir di Yerusalem. Mengalir. Kalau kamu tahu siapa ini, pemiliknya kerajaan sorga, rajanya yang nanti memerintah di Yerusalem baru, maka kamu akan minta air hidup. Sebab air hidup itu tidak akan membuat kamu haus lagi. Tidak haus lagi. Tolong dibaca ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. haus lagi. Terus? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Ya, ia tidak akan haus untuk tidak haus selama-lamanya. untuk selamanya. Apa itu? Air hidup. Air hidupmu Tuhan. Ya, itu yang kita rindukan. Ya, terus dibaca. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya Ya. akan menjadi mata air Ya. dalam dirinya. Saudara bersyukur kalau kita sedang digiring, ya digembalakan menuju ke mata air hidup. Itu kemauannya Tuhan. Karena Wahyu tadi pasal 7 ayat 17 mengatakan, dan anak domba menggembalakan ke mata air hidup. Jadi saya cuma belajar menggembalakan ke mata air hidup. Bukan mata air dunia.
Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Menyembah Dia. Sujud menyembah. Punya waktu menyembah. Bukan berdoa dengan akal budi. Kalau berdoa dengan akal budi, 1 menit selesai. Berdoa dengan roh. Menyembah di dalam roh. Itu yang dicari. Nanti kita lihat bagaimana perempuan Samaria ini cakap-cakap dengan Yesus. Akhirnya ke situ. Menyembah. Nah, baca dulu ya. Ayat 15. Yohanes 4. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Nah, Tuhan tunjukkan, orang yang mau minum air kehidupan harus selesai dosanya dulu. Kan kalau orang tidak nikah kumpul, dosa. Bagaimana bisa dapat air hidup? Kalau kita hidup sekarang tidak benar, bagaimana kita bisa menikmati air hidup yang ada di Yerusalem baru? Tidak mungkin. Hidup kita sekarang, inilah yang harus diperbaiki. Itu sebabnya penggembalaan itu ke mata air hidup, bukan dunia. Mata air hidup. Ke Yerusalem yang baru, di mana di situ ada aliran air yang hidup. Ya, perbaiki. Letak hidup saya selalu harus diperiksa. Sudah benar tidak Tuhan? Ya. Lanjut dibaca. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Ya. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Itu Yerusalem yang lama, ada bait suci di situ. Yang diruntuhkan, dihancurkan dan sampai hari ini masih tetap hancur, tapi sudah dekat untuk dibangun kembali. Orang merindukan membangun bait Allah. Di dunia ini sampai ada gedung gereja, gedung ibadah dijadikan tempat ribut. Ngotot. Ini tanah milik Sinode. Ini gedung milik saya. Sejak kapan? Kalau Tuhan belum menghukum, itu panjang sabarnya Tuhan. Tapi jangan kita enak-enak. Buktinya aku udah dihukum. Siapa bilang? Di dunia tidak dihukum, nanti dihukum. Saya tidak bisa menentukan orang masuk neraka atau masuk surga. Tapi kelakuan hidup kita di dunia ini sudah menentukan jalan kita sedang ke Yerusalem baru atau tidak. Jalan hidupnya sekarang. Ya. Lanjut dibaca. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Tempatnya tidak penting. Mau saya di gereja, mau saya di rumah, mau saya di mana, bukan tempatnya yang penting. Yang penting apanya? Nah, lanjut. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, kami menyembah apa yang kami kenal. Kita harus mengenal betul Allah itu. Siapa Allah itu? Kita harus percaya bahwa Allah yang sedang, yang sudah mengasihi kita turun ke dunia. Waktu Adam jatuh, manusia jatuh, dia turun dari surga, angkat manusia. Waktu iblis jatuh karena sombong, Lucifer,
dijadikan pemuji penyembah, malah sekarang dia mengangkat dirinya. Kan itu sangat berbahaya seorang yang dipakai sebagai song leader, pemimpin pujian. Kalau engkau punya talenta yang bagus, punya dipakai Tuhan, hati-hati. Orang semua punya bakat sombong. Lucifer sombong, jatuh. Gantinya siapa? Gantinya siapa? Adam dan Hawa dijadikan untuk memuji, menyembah. Tapi dia tunduk pada iblis, makan itu buah yang dilarang. Manusia ini yang kita ini diinginkan apa? Penyembahan. Allah mencari penyembah. Itu yang layak diberikan. Dan dia merindukan, itu layak. Karena dia Allah yang wajib kita sembah. Jadi kedatangan kita di rumah ibadah, bait suci dari batu ini, yang nanti tidak ada batu lagi tersusun atas batu lain. Ini tempat untuk menyembah. Tempat untuk memuji. Daud bilang, lebih baik 1 hari aku di pelataran Allah untuk memuji, menyembah daripada 1000 hari di luar. Yang pekerjaan kita nanti di sana menyembah. Udah ada lagi tukang apa, tukang sol sepatu, ya, tukang tambal ban, bengkel, bangun hotel, rumah kos. Sekarang ya ada, nanti tidak. Makanya sementara kita di sini berusaha, kita juga berusaha mata air hidup, Yerusalem baru. Itu tujuan kita. Itu destinasinya. Ya, coba dibaca terus. Apa yang Tuhan cari? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Ya. bahwa penyembah-penyembah benar Ya. akan menyembah Bapa Nah. dalam roh dan kebenaran. Ini yang Tuhan cari. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah Menghendaki. demikian. Kata menghendaki itu mencari. Sebab Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. So, mengerti itu? Tadi saya kan katakan, letak hidup kita yang paling penting. Bisa saja seorang penyembah, pemuji, pemimpin pujian, tapi tidak betul letaknya. Letaknya tidak benar. Oh, saya pengkhotbah hebat. Bisa saja, tapi belum tentu letaknya kita benar. Makin dipakai, makin rendah hati. Makin dipakai, makin rendah hati. Itu letaknya benar. Tidak sombong. Kalau orang sombong, letaknya lain. Ya. Nah, Bapa mencari penyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Itu sebabnya air hidup yang Allah berikan itu untuk kita pakai menyembah Dia. Sebab nanti suasana di Yerusalem baru, suasana penyembahan. Air yang mengalir itu air hidup. Makanya jemaat itu digiring ke mata air hidup, bukan mata air dunia. Siapa mencintai dunia tidak puas dengan apa yang ada di dunia. Siapa mencintai kekayaan tidak puas dengan kekayaan. Siapa yang mencintai uang tidak puas dengan uang. Coba dibaca Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ya. Dan siapa mencintai kekayaan Tidak tidak akan puas dengan penghasilannya. Pasti. Selalu haus. Timbah lagi, haus lagi. Timbah lagi, haus lagi. Dapat 1 juta mau 2 juta. Dapat 3 juta mau 5 juta. Punya kekayaan 1 miliar mau 2 miliar.
Itu dunia. Tidak pernah puas. Tidak pernah tahu bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan pelihara saya. Ngotot lagi, ribut. Saudara bersaudara berkelahi soal uang yang tidak pernah bikin puas. Itu air sumur Yakub. Artinya apa? Air yang dibawa. Sumur Yakub itu dibawa di bumi. Perkara di bumi tidak pernah bikin puas. Tapi Yesus menawarkan air hidup ini yang bikin haus, tidak haus lagi. Nah itu. Ini yang kurang diminta oleh jemaat. Malah banyak jemaat, kalau aku dapat kedudukan tinggi, aku sekolahnya tinggi, aku apa, ini mengangkat harga diri saya. Sombong kita. Tidak jadi itu. Aku sekolah tinggi untuk menolong orang. Aku jadi dokter menolong orang. Aku jadi pendeta membawa jemaat kemana? Mata air hidup. Bukan di sini. Sembah Allah, bukan sembah diri. Ya. Percayalah bahwa air hidup yang salah mengalir. Kalau kita tidak haus dari sekarang, tidak bisa. Ya. Makanya Tuhan bilang cari perkara atas, di mana Kristus ada. Kolose 3, baca ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Ya. carilah perkara yang di atas, Cari perkara atas. di mana Kristus ada, Iya. duduk di sebelah kanan Allah. Iya. Pikirkanlah perkara yang di atas, Nah. bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi. Tapi saya mesti cari nafkah, saya mesti begini, saya mesti begitu. Iya. Tapi yang jadi pemikiran kita sehari-hari begitu bangun, Allah itu. Ya, pikirkan perkara atas, bukan di bumi. Di mana siapa ada? Kristus ada. Tolong dibaca lanjut. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, terus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam Ya. kemuliaan. Iya, di mana Kristus ada. Di situ kita selalu lihat di mana Yesus ada. Bukan perkara bawah, bukan perkara bumi, bukan haus dengan dunia. Tidak pernah puas. Dunia tidak pernah memberi kepuasan. Ya. Tadi saya katakan kita ke gereja untuk apa? Kita ke rumah Tuhan. Oh, saya dengar firman. Saya dengar tapi tidak dilakukan. Apa gunanya? Dengar itu penting, harus, tapi lakukan. Hargai itu firman Tuhan, lakukan. Tak perlu di dunia ini saya harus jadi seperti apa gitu. Boleh bercita-cita? Boleh. Kenapa tidak? Ya. Tapi saya mau beritahu ini akhir zaman. Dekat Yesus datang kembali. Saya sangat percaya Tuhan Yesus segera datang kembali. Tanda-tanda zaman sudah dinyatakan. Apa yang kita cari? Dunia. Ayat 6 dari Wahyu 22. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Ya, Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi ya. telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Apa yang harus segera terjadi? Ini akhir zaman. Lanjut dibaca ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Aku datang segera. Sesungguhnya, tekanan Tuhan, sesungguhnya aku datang segera. Terus, Berbahagialah
orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, berbahagia orang yang menuruti, tidak ada waktu lagi mendengar. Kalau Wahyu 1 dikatakan berbahagia orang yang mendengar, orang yang membaca, dan orang yang melakukan. Tapi di Wahyu pasal 22 ayat 7 ini tidak ada kesempatan mendengar lagi, tidak ada kesempatan baca, semuanya sudah ditaati dalam hidup. Selama masih ada kesempatan dengar, selama ada kesempatan turuti, tapi ada waktunya, tinggal Tuhan cari ketaatan. Ya. Lanjut dibaca ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Ya. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat Aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku Ya. untuk menyembahnya. Nah, salah menyembah. Rasul Yohanes salah sasaran penyembahannya. Jadi jangan pernah mengkultus individukan orang. Terlalu membesar-besarkan sekalipun pendeta siapa. Oh, ini pendeta dipakai Tuhan luar biasa. Oh, banyak jemaatnya. Oh, besar gerejanya. Wah, hebat dia. Urapannya kuat. Ya. Nah, perlu kita besar-besarkan. Allah itu yang memberi dia anugerah. Itu Allah yang dibesar-besarkan. Baca terus ya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Ya, Aku adalah hamba, hamba saja. sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab Jadi ini. jangan ada menyembah Allah juga mau menyembah manusia, hamba saja. Oh, ini pendeta hebat dong. Ya, hormati. Hormati 2 kali. Dengar apa yang diajarkan, lakukan. Tapi bukan disembah. Sembah Allah. Sebab hamba Tuhan itu harus mengarahkan manusia, umat Tuhan itu ke sana menyembah Allah. Kemana? Ke matahari hidup. Bukan dunia. Kalau di dunia aku jadi kaya, aku sombong, aku sekolah tinggi sombong. Tidak perlu. Baca lagi. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Terus Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, Ya. sebab waktunya sudah dekat. ya, Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. kalau kau mau jahat terus silakan. Terus Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. ya, Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus Benar. berbuat kebenaran. ya. Dua Barang ini, siapa yang lomba kudus. ini. Satu tambah benar, tambah suci. Ini tambah jahat. Terserah kita ada di mana. Terus Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. ya, terus Sesungguhnya aku datang segera. sesungguhnya berapa kali di Wahyu ini Tuhan kata aku datang segera. Terus Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Marilah. Terus Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. inilah yang kita rindukan, minum air hidup. Ya. Bukan air aqua di dunia. Air apa di dunia? Air mineral apapun. Tapi barang siapa haus minum air hidup cuma-cuma, begitu mengalir air hidupan di Yerusalem baru. Tapi sembahlah Allah. Sembah. Kalau Tuhan datang segera. Ya, sudah dekat Tuhan datang. Kita harus meningkat, maju, bukan mundur. Cari kerajaan sorga.
lebih dahulu, dan segala kebenaran semua ditambah, kata Matius 6 ayat 33. Dan kerajaan surga itu bukan bicara makan, minum, pakai, tidak, soal kebenaran. Ini ayat terakhir, Roma pasal 14 ayat 17 dan 18. Roma 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, Bukan soal makan, tetapi soal kebenaran, soal kebenaran, damai sejahtera dan damai sukacita oleh sukacita Roh Roh Kudus. Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, Ya, ia berkenan kepada Allah ya, dan dihormati oleh manusia. iya, itu. Ya, jadi kita merindukan air kehidupan, sungai air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah. Itu tempat kita semua yang terakhir, bukan dunia. Ya, kita boleh pindah ke negeri apapun, ke kota apapun, silakan, tidak ada salahnya. Tapi harus kita capai nanti apa? Yerusalem yang baru, kota Yerusalem yang baru. Ya, di dunia kita boleh di mana? Jakarta, Surabaya, Semarang, kota-kota besar, bisa ke luar negeri, bisa kemana saja. Tapi yang pasti kita harus sampai di Yerusalem yang baru. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ya, Wahyu pasal 22 pasal dalam kitab Wahyu secara garis besar saja sudah saya sampaikan. Ya, tapi Alkitab mengatakan di dalam Wahyu jangan tambah, jangan kurangi. Yang ditambah, tambah malapetaka, yang mengurangi hak dari pohon kehidupan diambil. Air hidup, pohon hidup itu yang kita cari, buah hidup. Ya, yang tidak dimakan Adam, dikasih makan buah hidupan, diambil buah pengetahuan baik dan jahat. Kita mau makan buah pohon kehidupan, kita mau minum air kehidupan, kita mau sampai ke sana. Sebab itu kita mau menguduskan diri kita, berusaha untuk hidup kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyembah Tuhan. Pengantin perempuan itu berkata, marilah. Ya, marilah. Mari kita bangkit berdiri. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku kaulah kota idaman, Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan. Ya bagiku kaulah kota idaman,
serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Saudara, Tuhan Yesus dalam Injil Lukas dilukiskan sedang menangisi Yerusalem yang ada, membunuh nabi-nabi, bahkan membunuh Tuhannya. Dia nanti tidak ada batu terletak di atas batu yang lain. Dia menangisi Yerusalem. Tapi nanti kalau dia datang, dia akan menjadi raja di atas segala raja di kota Yerusalem yang baru. Sembah dia. Rindukan air yang mengalir. Engkau melihat, menyaksikan air yang keluar dari tahtanya Allah. Daku menjadi mempelai-Mu, sebab hidupku serba tidak sempurna. Hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan berilah, mari sembah Dia. Kita datang ke bait suci menyembah. Itu yang paling diutamakan Allah. Dia cari penyembah yang benar, menjadi mempelai Tuhan, Lai-Mu, sebab hidupku ini Tuhan, hidupku serba tiada sempurna. Haleluya. Menjadi milik-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan berilah kasih untuk belajar mengasihi-Mu Tuhan, menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Menjadi mempelai Tuhan. Roh dan pengantin itu berkata, mari minum air hidup cuma-cuma. Tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Siapa yang rindu jadi milik Tuhan, sembah Dia. Di dunia jangan pernah sembah manusia, sembah Allah itu. Haleluya, haleluya. Agar aku menjadi mempelai wanita Yesus. Mempelai-Mu. Di dunia siapa cinta uang tidak pernah puas dengan uang. Siapa cinta kekayaan tidak pernah puas kekayaan.
Kekayaan dunia tidak pernah memuaskan, malah membuat kesombongan. Orang yang punya cenderung untuk mengatur pemerintah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajar kami untuk menyembah Engkau, haus akan air hidup, merindukan kota Yerusalem baru, dan berada di sana Tuhan, menyaksikan air kehidupan yang mengalir. Kami haus, beri kami minum Tuhan, air hidup itu, supaya kami jadi penyembah yang benar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hidupku serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus berkati engkau hari ini sampai selamanya, sampai Yesus datang kembali. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.